Selamat malam para pendengar, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Senang sekali saya TM dapat menemani Anda dalam acara cerita inspirasi selama beberapa menit. Hari ini cerita saya tentang kisah seorang revolusioner anti-apartheid dan politik Afrika Selatan, yaitu Nelson Mandela. Tak lama setelah terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan, pada tahun 1994 sampai 1999, Nelson Mandela mengajak beberapa pengawalnya untuk keliling kota. Dia singgah di sebuah restoran dan tidak meminta perlakuan khusus. Dia memesan makanan untuk disantap bersama rombongan. Di meja bagian pojok ada seorang laki-laki yang duduk menunggu pesanannya. Nelson meminta pengawalnya untuk mengajak laki-laki itu bergabung di meja Nelson. Laki-laki itu pun dipersilakan duduk tepat di samping Nelson. Hidangan sudah lengkap. Nelson dan rombongan siap menyantap, termasuk laki-laki yang berada di sampingnya. Namun, laki-laki itu tampak aneh. Wajahnya berkeringat dan tangannya gemetar. Dia tidak sanggup menyantap hidangan yang ada kecuali hanya sepotong roti dan beberapa tegukan air. Pengawal pun bingung. Tampaknya dia sedang sakit dan sebaiknya segera kami bawa ke rumah sakit, ujar pengawal kepada Nelson. Nelson diam sampai selesai makan. Pengawal semakin bingung melihat kondisi laki-laki tersebut hingga dia dipersilakan untuk kembali ke mejanya yang pertama dia pesan. Kata Nelson kepada pengawal, dia tidak sakit. Keringat yang keluar dan tangannya yang gemetar itu bukan karena dia sakit. Dia adalah sipil yang dulu menyiksa aku ketika aku di penjara di ruang isolasi. Pernah ketika aku haus dan meminta air darinya, dia malah mengencingi kepalaku. Jadi, dia sedemikian gemetar karena dia takut aku akan membalas apa yang pernah dia perbuat terhadap aku. Tapi aku tidak akan membalasnya. Dendam bukan akhlakku. Dendam tidak akan dapat membangun negara. Tapi memaafkan selalu menjadi jalan menuju kebangkitan sebuah bangsa. Moral cerita adalah, jangan merusak diri sendiri hanya karena orang lain yang jahat. Oh ya teman-teman, Nelson Mandela adalah Presiden ke-9 Afrika Selatan yang berjuang memberontak apartheid, yaitu pemisahan ras. Selama bertahun-tahun dia menghabiskan waktu di penjara untuk memperjuangkan hak warga kulit hitam. Dia mendapat penghargaan Nobel Perdamaian 1993 dan akan terus menjadi simbol perdamaian dunia. Demikianlah cerita inspirasi dari saya, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.